Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak serta anak-anak, ada dua macam perilaku atau akhlak yang dituntunkan di dalam Islam. Kalau kita belajar ini akan sangat panjang dan lama. Sebetulnya kita memang perlu sekali harus mempelajari hal ini. Dua macam perilaku atau akhlak itu yang disebut dengan satu, akhlak yang mahmudah. Yang kedua, akhlak yang madhmumah. Mahmudah terpuji, karimah. Ya. Mahmudah terpuji, karimah atau mulia. Jadi segala sifat-sifat perilaku yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan mahmudah adalah yang tercela. Tercela, yang dilarang. Ya. Yang tidak boleh ada di dalam tubuh manusia. Hanya perlu kita ketahui bahwa manusia itu oleh Allah memang diberikan satu bagian rohani yang namanya nafsu ya, atau keinginan. Jadi yang paling bahaya adalah hawa nafsu, keinginan diri sendiri. Yang keinginan diri sendiri itu kalau tidak ditopang ya, atau tidak didampingi dengan kekuatan yang kuat dalam qalbu tadi, iman yang kuat, maka yang akan muncul dan akan berperan adalah hawa nafsu atau keinginan diri sendiri itu. Hawa itu adalah keinginan, nafsu adalah diri sendiri. Sehingga dalam Islam diajarkan tentang perilaku yang buruk dan perilaku yang baik. Nah, di antara perilaku yang buruk atau akhlakul madhmumah, tercela, yang tidak boleh ada pada diri kita, yang pada saat ini akan kita lakukan kajian ya, adalah sifat hasad. Atau dalam bahasa Indonesianya dengki. Nah, dengki atau hasad itu adalah rasa tidak senang atau benci, iri hati terhadap orang yang memperoleh kenikmatan dari Allah. Rasa tidak senang atau benci atau iri hati terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, kepada saudara kita, orang yang di luar diri kita. Nah, sifat hasad ini sangat berbahaya. Kalau ini tidak dikendalikan dengan iman yang kuat bahwa ini adalah larangan dan kita ketahui larangan itu, maka nanti akan muncul terus-menerus yang sifat hasad ini nanti akan merusak pikiran, akan merusak kehidupan, dan akan merusak kebiasaan yang harus kita lakukan yang baik-baik. Jadi pandangan Islam terhadap sifat mencela ini atau mempunyai rasa dengki ini ya, ini sangat berbahaya. Bahkan kata Nabi akan merusak segala kebaikan yang kita lakukan. Jadi kebaikan yang kita lakukan atau hal-hal yang kita sudah melakukan, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah akan rusak, akan hilang karena sifat ini. Sholat kita akan hilang, puasa kita akan hilang, amal soleh kita yang lain akan hilang ya, ketika kita mempunyai rasa dengki atau sifat hasad ini. Maka Nabi mengatakan di dalam sabdanya, iyyakum wal hasad, iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu dari perasaan tidak senang melihat orang lain menerima nikmat. Jadi biasanya kalau seseorang itu kebiasaan dari manusia, ya, itu kalau orang lain menerima nikmat itu tidak senang. Terjadinya beberapa kejahatan di negeri ini atau di dunia ini. Khususnya dia yang ingin menghilangkan kenikmatan, terutama kenikmatan harta yang tidak disenangi. Maka muncullah perampok, pembegal, dan kejahatan-kejahatan lain, mencuri, ya, yang dia tidak tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang dan akan merusak kehidupan dia di akhirat nantinya. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah dirimu dari perasaan dengki. Fa inal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Karena sifat dengki itu ya, akan merusak, akan memakan kebaikan. Sebagaimana gambarannya api yang membakar kayu bakar atau rumputnya. Jadi kayu bakar yang kering, rumput yang kering dibakar oleh api mestinya cepat habis. Gambaran orang yang mempunyai sifat hasad. Maka Nabi jauhilah. Jangan sekali-kali kamu punya sifat itu.
Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah. Di hadis lain Nabi mengatakan la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wala yakhilu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Janganlah kamu sekalian saling benci-membenci dan saling dengki-mendengki, saling membelakangi. Dalam arti dalam bahasa Jawa itu melengos, membelakangi itu. Saling memutuskan hubungan silaturahmi atau persaudaraan. Dan jadikanlah kamu sekalian sebagai hamba Allah yang selalu bersaudara. Jadi tidak boleh saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, saling memutuskan persaudaraan. Dilarang. Tapi jadilah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kemudian Nabi mengatakan wala yakhilu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Muttafaqun alaih. Nabi mengatakan tidak dihalalkan seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi boleh kita itu berselisih, boleh kita itu bersengketa, tapi oleh agama dibatasi hanya sampai 3 hari. Lalu apakah ada sifat dengki yang diperbolehkan? Nabi mengatakan la hasada illa fi isnain rajulun atahu lahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqi wa rajulun atahu lahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimun nas. Rasulullah bersabda, tidak boleh dengki kecuali 2 perkara. Boleh kita punya perasaan kepingin atau ingin, ya, itu 2 perkara, yaitu seorang yang telah dianugerahi Allah berupa harta kekayaan, tetapi harta tersebut tidak eman-eman untuk kebenaran, bahkan harta tersebut untuk kebenaran dihabiskan. Yang kedua, terhadap orang yang telah diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, maka ia mengamalkan ilmunya tersebut dan mengajarkannya kepada umat. Jadi orang yang mempunyai harta tapi diinfakkan, orang yang punya ilmu diamalkan, itu yang diperbolehkan kita kepingin atau punya rasa dengki kepada 2 orang itu. Anak-anak dan juga ibu bapak dan sekalian, kebetulan pada bulan ini adalah bulan Ramadan, ya, kita bisa melatih diri kita dari sedikit demi sedikit menghilangkan sifat itu. Itu hanya satu di antara sifat madhumah yang diajarkan di dalam Islam. Masih banyak lagi, tapi tidak mungkin waktunya akan bisa terpenuhi pada kesempatan ini. Maka kami ingatkan, Ramadan ini benar-benar jangan disia-siakan. Ibu bapak tidak bisa melihat anak-anak di rumah kegiatannya apa, tapi kami percaya bahwa anak-anak di rumah kegiatannya pasti kegiatan yang positif, ya. Pasti ingat sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Pasti ingat puasa wajib tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkan puasa tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syar'i, 1 hari saja, mukah tanpa sebab, itu tidak akan bisa diganti dengan puasa sepanjang masa. Ingat, tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa. Oleh karena itu kita berusaha puasa kita lengkap, sholat kita lengkap yang 5 waktu, bukan alasan puasa kemudian sholat tidak dilakukan. Itu juga akan merusak ibadah kita. Dan bahkan kalau sampai sholat ditinggalkan, itu kita akan dikategorikan oleh Allah lewat Rasulullah sebagai orang yang benar-benar ingkar atau orang yang kafir yang tidak akan menduduki surga Allah. Puasa ibadah Ramadan ini, di bulan puasa ini tidak hanya puasa saja. Banyak ibadah amal soleh yang harus kita lakukan, yang akan mengantarkan kita ke Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Membaca Al-Quran, sholat tarawih tidak boleh ditinggalkan, sekalipun toh mungkin hanya bisa sendiri, tidak apa-apa, ya. Tapi yang bagus itu berjamaah, tapi kalau tidak bisa berjamaah sendiri. Baca Quran harus setiap hari. Harus setiap hari kita membaca Al-Quran, baik tadarus dengan bersama-sama maupun sendiri, harus diupayakan itu.
Yakinkanlah bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Yakinkanlah bahwa bulan depan, tahun depan kita tidak akan bisa menjumpai Ramadan lagi. Sehingga kita akan semakin giat dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Akan mengurangi sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Termasuk sifat hasad atau sifat dengki yang selalu menemani kita. Karena memang setan sangat berperan sekali, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggoda manusia yang mau digoda. Jangan lupa ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini harus diniati dengan mencari ridho Allah semata. Karena kalau tidak, baik itu sholat malamnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain, hanya diharapkan mencari ridho Allah semata. Saya kira ini apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Hendaklah anak-anak ingat sholat witir, sehabis sholat witir bacaannya Subhanal Malikil Kudus 3 kali, yang terakhir dipanjangkan Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus Rabbil Malaikati Waruh. Jangan lupa ketika akan berbuka berdoa dulu. Doanya bukan hanya doa Allahumma lakasum, tetapi doa atau harapan kita apa yang akan kita sampaikan kepada Allah. Yang akan minta itu apa? Sebelum maghrib sampai, sebelum adzan maghrib sampai, sebelum acara berbuka dimulai. Kita adakan, kita gunakan waktu barang 5 menit. Baik kamu duduk di depan meja yang sudah penuh dengan makanan ataupun juga di tempat lain, ya. Mintalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Apa yang kau minta diinginkan itu nantinya akan dikabulkan oleh Allah yang maha, akan dikabulkan oleh Allah yang maha menerima permintaan, mengabulkan doa. Kemudian sahur juga harus dilaksanakan karena di dalam sahur itu penuh berkah, dan juga berdoa menjelang waktu sahur. Demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa terekam di dalam benak, pikiran, dan bisa direspon, bisa diterima, kemudian nanti akan bisa diamalkan dalam kehidupan kita ini, utamanya dalam memenuhi kegiatan di bulan yang sangat penuh berkah ini. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan. Taqabbalallahu minna wa minkum, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.